Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi cerita tentang ILATWI. ILATWI singkatan dari Ikatan Lulusan Akademi Terapi Wicara YBW Jakarta. Dan pada periode kepengurusan yang kedua, yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pertama, latar belakang pembentukan ILATWI. ILATWI dibentuk pada tahun 2013. Memang pada mulanya adalah dalam tanda petik sebagai nilai tambah untuk persyaratan penilaian akreditasi Akademi Terapi Wicara. Namun juga perlu digarisbawahi bahwa sebelum ILATWI dibentuk, telah ada forum alumni yang dibuat dan bertujuan untuk menjalin komunikasi antar alumni ATW YBW pada tahun 2003 yang digagas oleh Bapak Ki Pranindyo Hadiatmojo dan kemudian diberi nama FLAT, Forum Lulusan ATW YBW, yang pada saat itu diketuai oleh Bapak Aprianto. Dan salah satu pengurusnya yang menceritakan hal ini kepada saya adalah Bapak Ujang Salim. Nah, semangat yang disampaikan pada saat inisiasi FLAT itu dibentuk, bahwa FLAT memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi antar alumni ATW YBW, tentu saja itu menjadi pondasi dasar ikatan alumni dalam satu institusi pendidikan. Gitu. Sehingga ini yang kami ambil sebagai gagasan utama dalam kepengurusan ILATWI saat ini, yaitu menjalin komunikasi. Karena tanpa terjalin komunikasi, mungkin akhirnya keberadaannya atau eksistensinya juga belum bisa dikembangkan. Kemudian program kerja ILATWI ini diselesaikan atau selesai disusun pada Februari 2016. Dan tujuan pembentukannya, yang pertama, menjalin komunikasi antar alumni ATW YBW. Kemudian yang kedua, membentuk komunitas sosial, intelektual, seni budaya yang berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, turut serta dalam pencapaian visi misi ATW YBW. Dan pada tujuan yang nomor 2, sub tujuannya adalah bekerja sama atau bekerja bersama ATW YBW atau instansi terkait lainnya untuk ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mungkin saat ini lebih ke pengetahuan dan teknologi. Untuk yang seni masih belum bisa dilaksanakan. Kemudian yang 2.2, membina karakter alumni ATW YBW untuk membangun karakter bangsa yang bermartabat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini sedikit banyak sering kami promosikan di dalam kegiatan kami. Kemudian secara garis besar, visi yang ingin dicapai oleh ILATWI pada tahun 2020 adalah membentuk komunitas antar alumni yang berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia. Dan untuk bisa mencapai visi tadi, ya misinya sesuai dengan mengacu pada tujuan pembentukan ILATWI, yaitu menjalin komunikasi, membentuk komunitas sosialnya, sehingga bisa turut serta dalam pencapaian visi misi ATW YBW. Nah, terkait dengan program kerja pada tujuan 1, 2, dan 3, diantaranya adalah di dalam proses menjalin komunikasi itu bisa bikin media komunikasi, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian mengadakan reuni akbar. Kemudian untuk membentuk komunitas sosial itu melalui pembuatan buletin, mengadakan kegiatan ilmiah, dan mengadakan kegiatan berkesenian. Kemudian
program kerja yang akhirnya kita pilih untuk kita lakukan di dalam tahapan kepengurusan ini adalah yang pertama membuat media komunikasi. Waktu itu kita merencanakan pada bulan April 2016, kemudian membuat buletin ilmiah, kemudian mengadakan reuni akbar, mengadakan kegiatan ilmiah rutin dalam bentuk pengelolaan acara pembelajaran, kemudian mengadakan kegiatan berkesenian untuk menyalurkan bakat dan hobi, dan turut serta dalam pencapaian visi ATW-BW. Itu mungkin secara tidak langsung seluruh kegiatan itu arahnya adalah untuk pengembangan sumber daya manusianya sehingga bisa didapatkan lulusan yang kompetensinya semakin baik. Nah, pada program kerja yang nomor 1 menjalin komunikasi, tetapi secara keseluruhan program kerja ILATWI ada di sini. Di sini strategi pencapaian untuk program kerja nomor 1, kalau saya pecah ya, ini secara keseluruhan ini program kerjanya, tetapi kalau saya bagi per bagian tujuan dari program kerja ILATWI yang nomor 1, yaitu membuat media komunikasi antar alumni melalui pemanfaatan teknologi sosial yang ada, media sosial yang ada. Kita menyusun tim untuk mengelola fanpage Facebook, WhatsApp, dan website. Waktu itu Twitter tidak kami laksanakan. Nah, ini struktur organisasinya. Struktur organisasinya ada penasihat, kemudian ada pembina, ada ketua, ada wakil ketua, bendahara dan sekretaris, kemudian ada divisi A, divisi T, dan divisi W. Oke. Divisi A itu mengelola aktivitas yang terdiri dari bidang IT, medsos, dan pembuatan buletin, jadi ada hubungannya sama teknologi. Divisi T mengelola kerjasama dan para alumni, ya kayak semacam menjalin kerjasama yang sifatnya non-ekonomi gitu ya, bukan kerjasama yang bersifat ekonomi, itu ada di divisi T. Entah misalnya menghubungi alumni untuk apakah bersedia menjadi kontributor, apakah mau menulis, dan kayak semacam itu. Kemudian divisi W yang berhubungan dengan kewirausahaan, yaitu yang ingin berpartisipasi dalam bentuk kerjasama yang bersifat ekonomi. Nah, untuk yang divisi T mengelola kerjasama dalam bentuk yang bersifat non-ekonomi, yaitu bagian dari apa-apa yang sudah kami kerjakan mengenai acara keluap, acara ngobras offline maupun ngobras online, donasi ASI, dan lain-lain, itu adalah bentuk komunikasi yang sudah dilakukan oleh tim divisi T. Kemudian divisi W, waktu itu kami sempat membuat kaos ILATWI versi 1.0, dan saat ini kami membuat masker ILATWI versi 1.0. Jangan lupa dibeli kaosnya dan dibeli maskernya ya. Karena dengan produk yang kami buat bisa diterima oleh teman-teman alumni, teman-teman alumni juga sudah ikut bersumbangsi pada aktivitas atau kegiatan di dalam ILATWI. Nah, ini susunan kepengurusan pada tahun 2015 sampai 2020, sampai pada waktu itu penasihatnya adalah Direktur ATW-BW, kemudian pembinanya Ibu Aisu Zazia. Sekarang sudah diganti pembinanya dengan Ibu Nining Lestari. Kemudian Ketua ILATWI-nya saya sendiri, Pipit Puspitasari, dan Wakil Ketua ILATWI-nya adalah Abdul Rahman. Kemudian Sekretarisnya Anissa Paradila, bendaharanya Arif. Divisi A itu ada Somo, ada Dwi, Anissa juga termasuk bantu di divisi A. Dan untuk buletin ada tim redaksi buletin yang kami sebut sebagai relawan, yaitu orang alumni-alumni yang tidak menjadi pengurus, tidak memiliki tanggung jawab apapun di dalam kepengurusan, tetapi membantu ILATWI untuk bisa running sebuah kegiatan. Jadi waktu itu ada tim redaksi buletin sendiri, terdiri dari
Saya ada di sana, kemudian ada Reksi Taruna dan Fahmi Fadila. Divisi T itu ada Abdurrahman dan Dwi, dan divisi W atau wirausaha itu ada Yusrin dan Efri. Gitu, untuk sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan supaya nggak kepanjangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.